saya ingin ke Prof. Yusril. Prof. Yusril, kita tahu bahwa sebetulnya itikat instruksi dari Kemendagri ini adalah baik begitu. Tetapi secara dasar hukum memang tadi kita sudah mendengarkan jelas penjelasan dari Prof. Yusril bahwa proses untuk memberhentikan kepala daerah itu prosesnya cukup panjang, harus ada impeachment, kemudian dari habis itu ke MA, barulah nanti bisa ke Mendagri ataupun kepada Presiden. Tetapi kalau misalnya dari instruksi yang dikeluarkan baru saja oleh Mendagri ini mengenai pencopotan wali kota ataupun kepala daerah ataupun juga gubernur, apakah ini punya dasar hukumnya untuk dijadikan sebuah realisasi, ada pengecualian untuk kasus-kasus seperti ini, Prof. Yusril? Tidak sama sekali ya. Saya juga berulang-ulang membaca instruksi Mendagri itu dan memang tidak spesifik mengatakan itu. Itu kan diucapkan lisan oleh Mendagri Pak Tito ya, bahwa kepala daerah yang mengabaikan ini berdasarkan ketentuan pasal 67 dan pasal 78 dari Undang-Undang dapat dicopot. Nah, cuman beliau tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa pencopotan itu bagaimana prosedurnya. Bahwa secara hukum bisa dicopot, iya. Kalau misalnya ada kepala daerah itu tidak mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dia bisa dicopot. Ya, tapi proses pencopotannya itu harus melalui impeachment, melalui pemazulan, proses pemazulan yang dilakukan oleh DPRD. Jadi kalau misalnya presiden itu tidak bisa memberhentikan gubernur, menteri dalam negeri ataupun presiden juga tidak bisa memberhentikan bupati wali kota. Karena mereka dipilih rakyat, maka pemberhentiannya pun harus oleh rakyat juga. Tapi tidak langsung seperti pemilihan. Kalau pemberhentian itu secara tidak langsung dilakukan melalui DPRD masing-masing. Tapi itu prosesnya panjang. Tadi sudah saya jelaskan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi di dalam Inpres itu sama sekali tidak dalam Inpres ya, instruksi Mendagri itu tidak menjadi dasar hukum untuk pemberhentian atau pencopotan kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Itu tidak sama sekali. Jadi itu hanya penegasan supaya dilaksanakan protokol ini. Nah, secara lisan mengatakan ya, kalau mengabaikan ini berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku bisa dicopot. Iya bisa dicopot, tapi apakah ini bisa benar-benar bisa dicopot? Saya kira akan panjang perdebatannya di DPRD ya, karena juga persoalannya apakah itu soal kerumunan massa itu kewenangan siapa? Kewenangan kepala daerah atau kewenangan polisi? Ya, izin melakukan keramaian-keramaian kan sebenarnya ada pada polisi, bukan pada kepala daerah. Dan kepala daerah itu kan urusannya lokal, sementara kan izin keramaian itu kan terkait dengan faktor keamanan publik, faktor keramaian yang memerlukan perizinan, dan itu dilakukan secara sentral karena hukum itu tidak terkena otonomi dan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi di situ masalahnya. Jadi kalau misalnya polisi memanggil Pak Anies itu untuk klarifikasi saja, dalam arti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sih bisa saja dilakukan. Meminta keterangan, ya, meminta klarifikasi itu boleh saja dilakukan dan dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh karena memang polisi bisa memanggil siapa saja, presiden aja bisa dipanggil oleh polisi, apalagi gubernur kalau diminta keterangan. Jadi bukan Mendagri malah nggak bisa memanggil Mendagri untuk meminta keterangan karena menyangkut masalah persoalan hukum. Persoalan hukum itu dia otonom dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan dan lain-lain. Baik Prof. Yusril, kita ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, kami ingin tahu lebih jelas sebenarnya mekanisme penerapan dari instruksi Mendagri ini seperti apa yang diterima oleh kepala daerah. Ya, kalau saya udah praktek Mas. Instruksi ini justru menjadi bahan buat yang positif bagi kami dengan program Forkopimda. Hari ini saya di DAI, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Saya baru saja kumpul dengan Forkopimda saya, TNI, Dandim, Kapolres, Kajati, kemudian Satpol PP, seluruh aparat di sini, kemudian KPU Bawaslu. Justru instruksi Menteri Dalam Negeri ini justru bermanfaat buat kami, supaya kami lebih percaya diri gitu, untuk berkoordinasi untuk menegakkan protokol kesehatan. Karena repot Mas, kalau kepala daerah saya ini sebagai PJS Gubernur misalnya tidak firm misalnya, kalau justru saya ragu-ragu misalnya ada kerumunan, mentang-mentang teman saya atau tim sukses saya atau tim sukses tertentu atau sahabat, lalu saya tidak berani bubarkan. Maka kasihan kawan-kawan kita Dandim sama Kapolres sama Satpol PP, dia tidak akan bergerak juga. Nah maka sekarang ini kan sedang pandemi. Pandemi itu rumusnya kalau ada kerumunan terjadi penularan, kalau ada kerumunan terjadi kemungkinan terjadi penularan massal. Kalau terjadi penularan massal bisa jadi terjadi kematian massal, kan seperti itu. Meskipun seperti ini, Pak Bahtiar,
Ada pihak Ya, yang sebenarnya- mengaitkan pernyataannya kurang pas kalau justru dikaitkan dengan instruksi pemberhentian kepala ini- daerah. Lah, ini kalau kamu itu kan bicaranya di awang-awang ini. Nah, kalau saya udah praktek nih, saya kan gubernur sekarang ini. Saya berada di DAI. Dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ini, justru menjadi guidance buat saya sebagai kepala daerah. Menteri Dalam Negeri telah mengingatkan saya bicara sama teman-teman Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajati, ini loh tugas kewenangan kewajiban kita. Saya sebagai kepala daerah, teman-teman sebagai polisian, kita harus sama-sama menegakkan protokol kesehatan. Tapi instruksi Menteri Dalam Negeri ini tidak ujuk-ujuk sanksi. Instruksi Menteri Dalam Negeri itu minta kepala daerah konsisten menegakkan protokol kesehatan. Lakukan persuasi. Diingatkan juga, hai kepala daerah, kamu itu pemimpin. Kamu tuh harus kasih contoh. Kamu jangan menghadiri kerumunan. Kalau kamu yang menghadiri kerumunan, bagaimana mungkin masyarakat mengikuti kalau kita sendiri menghadiri kerumunan? Gitu. Kan itu saja intinya sebenarnya disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri. Nah, instruksi ini saya praktekkan hari ini. Justru dengan ada instruksi ini, saya kumpul dengan Forkompimda, teman-teman kepolisian, TNI, Polri, darat, laut, udara, bahkan kemarin saya kumpulin. Ya, kita lebih percaya diri bareng-bareng ngurusi masyarakat. Warga kita, ya kita ingatkan protokol kesehatan. Supaya kita lebih percaya diri. Kalau kita nggak ada keraguan di sini keperluan dia melaksanakan instruksi dalam negeri, di provinsi, kabupaten, kota, bupati, 5 bupati. Jadi saya nggak tahu, di sana aja ribut kali. Di sini malah justru senang kita gitu. Dan ini kan berlaku seluruh nasional dan ini kan undang-undang. Itu sumpah janji kepala daerah. Jadi nggak ada hubungannya pencalonan. Kok bicaranya pencalonan? Baca coba undang-undang. Bicaranya kan tentang hak dan kewajiban kepala daerah, bukan calon kepala daerah. Hak, tugas, dan kewajiban kepala daerah. Sumpah dan janji kepala daerah. Bukan sumpah janji calon kepala daerah. Pembahasan Bukan kita sumpah hari ini janji. adalah kepala daerah dicopot kalau Iya, abai tadi pandemi, kan Pak. kepala daerah Bupati Bogor itu kan ngomongnya sebagai pencalonan. Apa Oke. hubungannya pencalonan? Ini kan sumpah janji kepala daerah. Oke, Kalau kita sudah jadi dapat kepala poin daerah, perbincangan hari ini juga tadi sudah dijelaskan langsung oleh Prof. Kalau Yusril sudah Iza kepala Mahendra daerah, atas tunduk pada waktunya. undang-undang pemerintahan Oke, baik. daerah. Terima kasih Pak Baktiar atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang dan juga Prof. Yusril sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.